어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah akuisisi. Untuk yang pertama yaitu terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas untuk periode 31 Desember 2016. Untuk neraca saldo dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian terdapat keterangan tambahan, selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Untuk jurnalnya adalah kas atas investasi pada PT Andalas untuk nilai 100 juta rupiah. Ini diperoleh dari keterangan di atas, yaitu PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Untuk catatan kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas atas bagian laba atas PT Andalas. Untuk nilai 250 juta ini diperoleh dari keterangan di atas, karena PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. Ini terdapat keterangan diferensial 60 juta yang dialokasikan ke sisa masa manfaat. Nah, sisa masa manfaat aset tersebut adalah 12 tahun. Maka 60 juta dibagi 12 tahun dan diperoleh 5 juta. Untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas atas bagian laba atas PT Andalas. Untuk nilainya adalah sebesar 5 juta rupiah. Untuk jurnal berikutnya yaitu untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk pencatatan penurunan nilai goodwill ini, jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas atas bagian laba atas PT Andalas. Untuk nilai 25 juta ini diperoleh dari soal mengatakan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah dari 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Kemudian setelah itu dibuatlah jurnal eliminasi, tabel jurnal eliminasi untuk memudahkan dalam pembuatan jurnal eliminasi. Nah, untuk rasionya adalah 100 dibanding 0. 100 ini karena untuk di akuisisinya adalah 100%. Jadi di sini adalah 100. Kemudian untuk pertama itu modal saham, saldo laba ini diperoleh dari neraca saldo. Kemudian untuk laba bersih dividen di saldo laba ini diperoleh dari jurnal sebelumnya. Nah, ini 250 juta dan 100 juta. Untuk investasi juga diperoleh dari jurnal. Kemudian untuk diferensial tanah dan bangunan ini diperoleh dari, untuk angka diferensial tanah dan bangunan ini terdapat pada soal bahwa terdapat nilai wajar dari diferensial tanah dan bangunan adalah senilai 210 juta dan untuk bangunan adalah 60 juta. Kemudian untuk diferensial akumulasi penyusutan bangunan ini diperoleh dari 5 juta yang diperoleh dari jurnal sebelumnya. Penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. Kemudian untuk diferensial goodwill ini diperoleh dari selisih, untuk goodwillnya itu diperoleh dari selisih konsiderasi nilai wajar dengan nilai wajar aset bersih, sehingga diperoleh 100 juta rupiah. Kemudian untuk saldo 1 Januari 2015 ini diperoleh 1.605 juta ini dari penjumlahan modal saham, saldo laba, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan goodwill. Untuk laba bersih dan dividen ini senilai 250 juta dan 100 juta ini diperoleh dari jurnal. Kemudian untuk penyesuaian adalah diperoleh dari diferensial goodwill dan akumulasi penyusutan bangunan. Maka akan diperoleh saldo 31 Desember 2015 sebesar 1.735 juta rupiah.
Kemudian setelah dibuat tabel perhitungan jurnal eliminasi, maka dapat diperoleh atau dicatat jurnal eliminasi sebagai berikut. Untuk jurnal yang pertama itu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Untuk pengeliminasi ini bagian atas PT Andalas atas dividen yang diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Untuk nilai 230 juta ini diperoleh dari neraca saldo. Untuk dividen yang diumumkan ini diperoleh dari jurnal yang dibuat sebelumnya. Dan untuk investasi pada PT Andalas adalah sisa dari ini. Kemudian untuk jurnal mengeliminasi saldo awal investasi itu ada saham biasa PT Andalas, saldo laba diferensial atas investasi pada PT Andalas. Untuk nilai 800 juta dan 550 juta ini diperoleh dari neraca saldo, dan untuk diferensial ini terdapat pada keterangan bahwa saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi. Dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Jadi untuk nilai itu didapat pada keterangan yang ada di buku. Untuk investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta ini diperoleh dari tabel yang sudah dibuat. Kemudian untuk mencatat jurnal eliminasi pengalokasian diferensial tanah, goodwill, akumulasi penyusutan peralatan atas bangunan dan peralatan, dan diferensial ini nilainya dapat dilihat dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk jurnal pengeliminasi pengakuan penyusutan aset teridentifikasi dan penyatatan penurunan nilai goodwill juga dapat dilihat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi, karena memang perhitungan jurnal eliminasi ini dibuat untuk memudahkan dalam pencatatan jurnal eliminasi. Ketika sudah dibuat jurnal eliminasi, maka dapat dibuat kertas kerja konsolidasian. Untuk di sini ada akun-akun yang terkait, kemudian neraca saldo dan jurnal eliminasi dan konsolidasian. Untuk neraca saldo ini dapat diperoleh dari neraca saldo sebelumnya. Dan untuk komponen-komponen ini dapat dilihat pada tabel ini. Dan untuk jurnal eliminasi ini, nilai-nilai yang ada pada jurnal eliminasi ini diperoleh dari jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi dimasukkan pada jurnal eliminasi. Kemudian untuk konsolidasian ini diperoleh dari apabila contoh dari akun penjualan. Nah, akun penjualan ini tidak ada jurnal eliminasinya, maka 6 miliar ditambah 1 miliar jadi 7 miliar. Terus kemudian untuk penghasilan dari anak usaha ini terdapat 230 juta. Kemudian ada jurnal eliminasinya, jadi untuk konsolidasinya 0. Kemudian dapat disesuaikan, misalnya ini adalah total kredit sejumlah 7 miliar. Kemudian ini adalah total debit sejumlah 6 miliar 20 juta. Maka ini mengurangi, jadi untuk laba atau rugi bersihnya adalah sebesar 950 juta. Jadi ini dapat disesuaikan dengan jurnal eliminasi yang ada. Apabila sudah dibuat kertas kerja konsolidasian, maka dapat dibuat juga laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, untuk nilai-nilai pada laporan posisi keuangan ini diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sudah dibuat sebelumnya. Maka dapat diperoleh laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode 31 Desember 2016, periode setelah kombinasi bisnis.